Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dalin KD, mahasiswa STT Ekumene, jurusan S1 Teologi. Dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Pendeta Dr. Timotius Baktisarono. Pada saat kesempatan ini saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang hermeneutik Alkitab. Saya ambil judul di saat ini adalah Kerajaan Surga di Bumi. Berkaitan dengan judul tersebut, saya mengambil ayat dari Matius 6 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagai pembanding, saya mengambil 3 terjemahan lain, yaitu pertama dari New International Version, di mana dikatakan Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, yang berarti adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan yang kedua, saya ambil dari New Living Translation. May your kingdom come soon, may your will done on earth as it is in heaven, yang berarti semoga kerajaanmu segera datang, semoga kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Dan yang ketiga, saya ambil dari Contemporary English Version yang berkata demikian. Come and set up your kingdom, so everyone on earth will obey you as you are obeyed in heaven. Yang berarti, datanglah dan dirikan kerajaanmu supaya semua orang di bumi menaati engkau seperti engkau ditaati di surga. Dan 3 ayat paralel dengan Matius 6 ayat 10 itu saya ambil dari pertama Lukas 11 ayat 12 yang dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang kedua saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dan yang ketiga, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Latar belakang dari Matius 6 ayat 10 ini adalah kita mengetahui bahwa Matius 6 ayat 10 ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ini adalah suatu bentuk kerinduan Yesus agar murid-muridnya berdoa bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk hadirnya pemerintahan Allah di dunia, yaitu di mana kehendak Allah dijalankan seperti di surga. Konteks historis Matius 6 ayat 10 ini adalah Injil Matius kemungkinan ditulis sekitar akhir abad ke-1 atau sekitar tahun 80 Masehi, yakni setelah penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Sebenarnya Injil ini ditujukan kepada jemaat Kristen awal yang berlatar belakang Yahudi, terutama mereka yang mengalami keterasingan dari komunitas sinagoga.
dengan maksud memperlihatkan kesesuaian antara nubuatan perjanjian lama dengan pekerjaan penyelamatan Yesus Kristus. Matius 6 ayat 10 memiliki makna teologis, yaitu merupakan panggilan agar setiap orang Kristen bukan sekedar mendoakan datangnya kerajaan surga dan kehendak Tuhan saja. Lebih daripada itu adalah untuk menghidupkannya dalam keseharian kita lewat tindakan, sikap, dan pilihan hidup. Kerajaan Allah bukan hanya konsep spiritual, tapi suatu realitas yang diupayakan hadir di bumi melalui kehidupan yang berpusat pada kehendak Allah. Kritik kontekstual pada ayat ini sebetulnya tidak ada varian yang mempengaruhi doktrin besar. Perbedaan hanya bersifat kecil dan tata bahasa saja. Teks yang diakui oleh edisi kritis modern lebih pendek dan dianggap asli, mengikuti naskah tertua. Tapi sebetulnya kritik tekstual teologis menunjukkan tidak ada perbedaan doktrin akibat varian naskah tersebut. Ada beberapa komentar yang saya ambil untuk ayat ini, yaitu pertama saya ambil dari Benson Commentary. Benson mengomentari bahwa maksud doa ini adalah agar kehendak Allah yang sempurna tanpa keraguan atau perubahan itu dapat diterima dan dijalankan di bumi sebagaimana yang terjadi di surga. Itu dari Benson Commentary. Dan kedua, saya ambil dari Matthew Henry Consis yang berkata demikian. Matius 6 ayat 10 bukan hanya doa untuk penegakan kerajaan Allah secara eskatologis, tetapi merupakan ungkapan iman bahwa kita melalui pencerahan Roh Kudus, melalui kelembutan hati dan akar pengabdian dapat memiliki kehendak yang sejajar dengan kehendak Allah. Dan hidup kita ini mencerminkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Dan yang terakhir saya ambil dari Ellicott Commentary. Secara keseluruhan, Ellicott melihat bahwa Matius 6 ayat 10 adalah doa iman, doa partisipasi dan transformasi. Bukan hanya untuk masa depan setelah kedatangan Yesus saja, tetapi juga dalam kehidupan nyata saat ini, bahwa ketika manusia dipanggil turut merealisasikan kerajaan dan kehendak Tuhan di bumi. Nah, kita akan masuk dalam bahasa asli Matius 6 ayat 10 ini, yaitu bahasa Yunani, yang berkata demikian. El teto hi basilia su gineteto to telema su os en urano kai epiges. Secara literal terjemahannya adalah, hendaklah datang kerajaanmu, hendaklah terjadi atau terlaksana kehendakmu seperti di surga, demikian juga di bumi. Novelty ayat ini adalah bahwa Matius 6 ayat 10 membawa konsep baru tentang kerajaan Allah yang bersifat rohani, transformatif dan partisipatif, bukan hanya politis atau nasionalistik. Menyatukan doa, penyerahan, dan keterlibatan aktif dalam misi Allah di dunia ini.
Makna aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, yaitu hidup yang menanti dan mewujudkan kerajaan Allah bukanlah sekedar doa pasif, tapi merupakan ajakan untuk hidup sebagai warga negara kerajaan Allah dengan mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, pengampunan, pelayanan di atas ambisi pribadi dalam lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan yang kedua, kata jadilah kehendakmu itu merupakan ajaran untuk menyerahkan diri pada kehendak Allah, pada ketaatan dan kepercayaan penuh meski kita tidak selalu memahami rencananya, yaitu kita siap menerima setiap proses sebagai bagian rencana Allah. Mengutamakan doa bukan untuk memaksakan kehendak kita, tetapi mengatur hati kita, menata hati kita agar selaras dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, di mana dikatakan seperti di surga demikian juga di bumi. Ini mengajak kita menjadi penghubung antara surga dan bumi, atau kita menjadi saluran transformasi dunia dengan mempraktikkan doa menjadi sebuah tindakan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah ke dalam dunia dan membawa pengaruh positif dimanapun kita berada. Dan yang keempat, Matius 6 ayat 10 ini mengembangkan sikap doa yang benar, mengajarkan kita fokus doa lebih kepada Allah daripada kepentingan diri sendiri. Dengan perspektifnya adalah kerajaan Allah, bukan kebutuhan pribadi. Dari semua yang kita pelajari tersebut, kerajaan Allah, kerajaan surga di bumi itu bukanlah secara fisik, tetapi bagaimana kehendak Allah itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di bumi. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kehendak Allah surgawi itu bisa terjadi di bumi. Dan kita sebagai umatnya mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan kehendak Allah terjadi di bumi. Biarlah pelajaran yang kita dapat hari ini menambahkan kedewasaan kita. Kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kerajaan surga di bumi memiliki arti yang rohani, membawakan damai sejahtera Allah itu sendiri ke bumi ini, sehingga nyata kasih Allah kepada manusia. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita semakin mengerti bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita adalah umatnya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita adalah warga negara surga, warga negara surga di bumi ini, dan kita bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari kita bagaimana kerajaan surga itu sendiri. Suatu kesempatan yang indah bagi kehidupan kita untuk menjadi teladan, membawa berkat Allah dalam kehidupan kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Amin dan terima kasih.